Berita Sumsel 24 jam hari ini, sebanyak 15 balon kades di wilayah Muratara mengikuti tes tambahan di kantor Camat Rupit. Pelaksanaan tes tertulis ini dikarenakan pendaftar kades lebih dari 5 orang. 15 balon kades yang berasal dari 3 desa di Kabupaten Musirawas Utara mengikuti seleksi tambahan berupa tes tertulis. Tes tertulis ini dilaksanakan karena ada 3 desa yang pendaftarannya lebih dari 5 orang. Balon kades yang lolos dilihat dari sistem perankingan. 3 desa yang dilaksanakan tes tertulis yakni Desa Ramban, Kecamatan Rawas Ulu, yang diikuti 9 bakal calon. Kemudian Desa Krani Jaya, Kecamatan Nibung, ada 7 bakal calon. Desa Beringin Makmur 2, Kecamatan Rawas Ilir, diikuti 6 bakal calon. Ketua Panitia Pilkades Muratara, Haji Al-Firmansyah menyebutkan ada 22 bakal calon kades yang mengikuti tes tertulis. Selanjutnya ada 15 peserta dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi tambahan dan pada akhirnya akan dipilih 5 bakal calon dengan nilai tertinggi untuk mengikuti Pilkades. Sementara itu, Kepala DPMD P3A Muratara Haji Gusti menyampaikan setelah selesai tes tambahan dilanjutkan dengan pengundian nomor urut balon kades. Reporter dan juru kamera Hengki Palpres.com. Pemirsa, puluhan sopir angkot, ojek online, dan juru parkir mendapat bantuan beras dari Satlantas Polres Lubuk Linggau. Bantuan ini untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Satlantas Polres Lubuk Linggau membagikan beras kepada puluhan sopir angkot, ojek online, dan juru parkir yang ada di Simpang 4 RCA Kelurahan Jawa Kiri belum lama ini. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Harisandi melalui Kasat Lantas AKP Suwandi mengungkapkan bantuan ini merupakan implementasi dari instruksi Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan untuk ikut membantu meringankan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Jadi kami dari Polres Lubuk Linggau khususnya Satlantas membantu semampu kami ya kepada masyarakat yang terdampak. Ya, tadi sudah kita bantu, ada supir angkot, supir ini terus ojek, ya, ojek online, ya, ada tukang parkir. Nah, itulah wujud kami dari Polres Lubuk Linggau, Satlantas khususnya membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM. Adapun bahan pokok yang dibagikan berupa 5 kg beras. Selanjutnya beras tersebut dibagikan kepada 20 masyarakat yang berasal dari kalangan tukang ojek, tukang becak, sopir angkot, juru parkir hingga ojek online. Sementara itu, Yogi, driver ojek online mengucapkan terima kasih kepada Satlantas Polres Lubuk Linggau yang telah memberi bahan pokok beras. Kami perwakilan dari Grab Marin Merah, terima kasih karena sudah ngasih bantuan untuk driver online. Kami mohon ongkirnya dipikirkan dari pihak Grab dan pemerintah. Itu aja, Pak. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, Palpres.com. Sikap disiplin kebersihan ditunjukkan peserta lomba sang juara dari SMA Negeri 2 Palembang. Usai mengikuti lomba, sekolah yang dikenal dengan nama Semandupa ini melakukan operasi semut. Siswa dari SMA Negeri 2 Palembang terlihat mengambil sampah yang ditemui untuk dibawa ke kotak sampah. Sikap disiplin kebersihan ini ditunjukkan Semandupa usai mengikuti babak penyisian lomba sang juara di Museum Negeri Sumatera Selatan. Seperti diketahui, babak penyisian pada hari ke-6 sang juara payu ke museum mempertandingkan 3 sekolah, yakni SMA Negeri 8 Palembang, SMA Negeri 15 Palembang, dan SMA Negeri 2 Palembang. Dalam setiap sesi pertandingan, permainan berlangsung cukup seru, seperti sesi SMA Negeri 15 Palembang saat memperebutkan juara 1 dan 2 masing-masing peserta menjawab yang sama. Hingga akhirnya Asmiranda berhasil meraih juara kedua, sementara Zulaika Wilma C harus puas di posisi kedua. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Nasia Hapipa. Asmiranda mengaku akan belajar lebih giat terutama soal permusiuman, bahkan dia mengaku akan mengunjungi museum untuk belajar dan melihat langsung koleksi yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan. Target. Ini kan dek masih jauh nih, sampai tanggal 20 Oktober ini kan masih banyak waktu untuk belajar. Nah, mungkin kamu ini kan walaupun beda-beda tapi karena ini mewakili sekolah dan bertemu dengan sekolah yang lain, nah mungkin apa nih yang bakal kamu lakukan? Belajar giat di rumah buat bahagiain sekolah. Oh, biar bisa mengharumkan nama baik sekolah. Ya, sama bahagiakan kedua orang
coba juga. Ya belajar sekalian berkunjung lah. Iya. Ke museum. Iya. Reporter Sri Depi, juru kamera Firyansyah, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Peserta dari SMA Negeri Sumatera Selatan optimis merebut kembali juara umum pada Lomba Sang Juara Payo ke Museum. Seperti diketahui, SMA unggulan ini pernah meraih juara umum pada tahun 2020 silam. Perwakilan siswa SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan berlaga pada Grand Final bertekad untuk mengembalikan trofi juara umum pada Lomba Sang Juara Payo ke Museum tahun 2022. Hal ini diungkap Pina Ratna Dewi, siswa yang berhasil mendapatkan tiket Grand Final mewakili SMA Negeri Sumsel. Pina mengaku optimis bisa membawa pulang piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan pada Lomba Sang Juara tahun 2022. Untuk itulah, dia mengaku akan menambah wawasan mengenai kerajaan dan sejarah di Indonesia, selanjutnya pengetahuan umum dan sejarah lokal di Sumatera Selatan. Untuk persiapannya sendiri, Vina tidak terlalu banyak untuk mempersiapkan karena ini kayak langsung ditunjuk kayak gitu Kak. Nah jadi semalam dan tadi pagi Vina hanya scroll sedikit mengenai Museum Bala Putra Dewa, ke sejarah Kerajaan Sriwijaya. Lalu tadi juga sempat berkeliling sebentar ke Museum Bala Putra Dewa. Sementara itu, guru pendamping SMA Negeri Sumsel Sri Mulyati mengaku akan mengadakan bimbingan khusus kepada anak didiknya terkait soal-soal sejarah Indonesia, pengetahuan umum, dan permusiuman. Bahkan, dia juga berencana mengajak siswanya untuk melihat langsung koleksi yang dimiliki Museum Negeri Sumatera Selatan. Pertama-tama kami sangat bersyukur ya bisa menjadi bagian dari agenda Sang Juara dari museum ini. Tentunya kami akan mempersiapkan dengan optimal. Dengan pertama mungkin nanti akan ada bimbingan khusus kepada peserta didik kami yang sudah mendapatkan juara. Kemudian kami akan mengatur untuk materi, di mana nanti materinya telah kami bagi sesuai dengan konten dari Juknis yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga tentunya mengharapkan dukungan support dari semua pihak, terutama dari teman-teman SMA Negeri Sumatera Selatan kembali, agar proses pembelajaran nanti khusus untuk anak-anak yang ikut bisa secara optimal, bisa terwujud dan nanti tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Jadi kita sangat berharap nanti kita bisa menjadi juara dan kita sangat optimis bisa kembali juara di program Sang Juara. Sementara itu, hari kelima Lomba Sang Juara Payo ke Museum diikuti oleh siswa dari SMA LTI IGM Palembang, SMA Negeri Sumatera Selatan, dan SMA Negeri 1 Gelumbang. Masing-masing peserta harus berkompetisi adu wawasan dengan teman-temannya. Dari 100 peserta hanya dipilih 3 orang yang berlaga pada Grand Final Sang Juara pada 20 Oktober 2022. Pada sesi terakhir, babak penyisihan dari SMA Negeri 1 Gelumbang sempat terhenti karena ada performance spesial dari salah satu peserta bernama Berta yang melantunkan bacaan Al-Quran sehingga seluruh siswa lain menikmati suara indah dari temannya tersebut. Kepala SMA Negeri 1 Gelumbang, Agus Fiansyah, mengaku sangat mendukung penuh setiap kegiatan anak didiknya seperti Lomba Sang Juara ini. Dia juga mengapresiasi anak didiknya yang bersemangat untuk mengikuti kompetisi tingkat provinsi ini. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan anak-anak, apalagi kita sudah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dulu di kabupaten. Memang target kami, saya selaku kepala sekolah, kami tidak lagi wacananya ke kabupaten, kita ke provinsi. Kalau bisa SMA 1 Gelumbang bisa berprestasi sama dengan sekolah-sekolah se-Sumatera Selatan. Makanya saya selaku kepala sekolah, apapun kegiatan siswa, apalagi yang begini, ini adalah ilmu, saya sangat mendukung semua kegiatan siswa. Tapi alhamdulillah siswa juga sangat proaktif untuk mengikuti kegiatan yang diusulkan. Apapun itu kami dapat undang, insya Allah kami juga semua akan ikut untuk itu, kegiatan itu. Reporter Sri Depi, juru kamera Firyansyah, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.